Nah, begitu udah menikah, saya menghitung reaksi saya ketika dengan pasangan itu, dengan istri tentunya. Oh, ternyata setelah saya hitung itu mampu menyalakan bola lampu 100 watt selama 8 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lanjut dari yang sesi yang sebelumnya, ya. Udah diseduh kopinya? Kalau belum, pergi ke kafe. Salah satu kafe alternatif Anda adalah Dakara Cafe. Siap, Dakara Coffee. Kalau mau minta voucher, orangnya sekarang ada di depan saya. Member khusus buat alumni IPB kan? Iya. Bisa. Special price. Special price. Towel aja nanti. Ya. Oke. Sedikit review. Kalau yang di sesi 1 belum lihat dan baru nyadar, oh ini ada bahas sama idola saya ini, Dr. Kiman Siregar, ya kan? Mungkin bisa disampaikan kalau ada yang pengen kangen, channelnya apa? Oh iya, sobat toko Zoom official ya. Siap. Biar sama-sama dapat informasi yang lengkap, jangan lupa cek juga channel Dakara TV. Itu kita juga banyak bicara itu tentang energi dan lingkungan. Energi lingkungan. Ya. Ada UMKM-nya juga. UMKM-nya juga, Ya. bisnis UMKM. Karena kita UMKM. juga memproduksi produk-produk UMKM. Ada bolu, keripik lah pokoknya, oleh-oleh lah bang, seputar oleh-oleh. Ya. Lokasinya di mana? Kita berpusat di Bogor. Sebagian memang ada di kampung kita bang, di Sidimpuan sana. Oh, sana. Di sana ada kita buat namanya. Kalau mau pesen online bisa? Bisa dong bang. Oh, lewat apa? Ada bisa website, bisa IG langsung. E-commerce. E-commerce, ya e-commerce yang sudah ada ya. Ya. Lewat Tokopedia, Shopee, segala macam lah gitu ya. Oke. Jangan lupa ya. Ini ngobrolnya lain sekali lagi. Kemarin bicara tentang jasa konsultan, ya, jasa pengadaan tapi di sisi jasa, yaitu konsultan. Iya. Nah, sedikit tadi ngomongin soal LCA. Ya. LCA di sini singkatannya Life Cycle Assessment. Ya. Assessment itu ngapain, Bang? Penilaian. Tapi Penilaian. ini dia lebih ke penilaian dampak terhadap lingkungan. Oke. Jadi makanya kalau kita udah Indonesia kan, udah kita SNI kan bang, standar ISO-nya itu. Jadi kita udah sepakat itu definisinya penilaian daur hidup. Penilaian daur hidup. Daur hidup. Jangan-jangan salah satu syaratnya ISO nanti juga Memang di situ. harus ada punya LCA proper gitu. Iya, ya ke situ memang. Jadi kalau kita berbicara lebih detail tentang proper kan bang, kan dia ada mulai dari proper hitam, kalau nggak salah hitam, merah, biru, hijau, emas. Kok kayak pelangi ya, Bang? Iya betul. jadi yang wajib LCA itu sekarang hijau dan emas. Nah, kemarin ada satu sisa pertanyaan tuh, di part 1. Ya. Kenapa perusahaan atau industri itu harus punya LCA proper? Iya, karena gini bang, ini taktisnya ya, alhamdulillah tuh, bagi kami ikutlah yang berjuang di Ilkan ya. Per 2021 sudah dikeluarkan tuh permennya oleh menteri kita. Terima kasih Menteri Ibu Siti Nurbaya, alumni IPB juga, bangga juga. Gitu, ya. Permen itu maksudnya peraturan menteri. Peraturan menteri, bukan ya. yang diisep-isep itu. Iya, peraturan menteri. Ini alumni IPB juga menterinya. Iya. Terima kasih sekali. Jadi di situ sudah disampaikan bahwa Kapan-kapan diajak ke sini, ajak diskusi lagi. mudah-mudahan Bu Menteri dan pasukannya bisa nonton ini ya, sehingga kita mudah untuk mengajaknya ya. Iya. Kita kan bangga juga dong. Bangga. Ya kan? Sebagai sosialisasi ke pelaku jasa Industri. konsultasi ini Iya, ataupun jasa juga pelaku industri, Iya. kemana mereka akan mendapatkan rujukan. Ya, betul sekali bang. Siapa yang dicari? Gitu. Betul sekali. Ini ketua ilkannya. Sebentar. Sorry, saya potong. Ilkan tadi apa? Barangkali ada yang Iya, jadi ILKAN itu kalau kepanjangannya Indonesian Life Cycle Assessment Network. Jadi kita lah termasuk yang salah satu mendevelop dan istilahnya transfer knowledge tentang LC itu di Indonesia.
Jadi kita ada Ilkan Training Series. Tulisannya ILCAN ya, bukan pakai K tapi pakai C. Betul sekali. Kan gini sebenarnya Bang. Tadi kan Abang nyinggung-nyinggung tentang jasa. Jadi LC itu kalau kita lihat definisinya di ISO itu penilaian, masukan, keluaran. Anggaplah misalnya ini sebagai proses produksi gitu Bang ya. Penilaian, masukan, ya keluaran gitu ya. Di sepanjang sistem produk untuk memproduksi produk tadi dari hulu ke hilir atau cradle to grave untuk memproduksi barang. Barangnya itu berupa produk dan jasa. Kembali ke pertanyaan Abang tadi, kenapa perusahaan harus melakukan itu? Khusus yang proper hijau dan emas, di permen itu diwajibkan Bang, mandatori. Jadi dia untuk kalau jenis usaha apa? semua? Usaha sih semua. Yang penting dia memproduksi produk. Produk di sini ada berarti dua. terutama industri ya? Industri. Dan yang di Indonesia yang bisa dapat proper hijau dan emas itu biasanya setiap penyerahannya itu dibawa ke istana. Gitu? Ya. Diserahkan tuh di istana. Dalam rangka mendorong dan juga kesadaran ya. Lah ya. Artinya si perusahaan itu care terhadap lingkungan. Tapi saya setuju sih, bukan soal sebuah paper aja, tetapi setidaknya kepedulian kita akan generasi kita yang mendatang itu bagaimana menikmati lingkungan itu kan salah satunya ikut bertanggung jawab dari proses industri kita ini gimana terhadap lingkungan kan. Betul sekali. Jadi kan gini. Efeknya apa? Efeknya apa? Terus karena kan kok tiba-tiba saya ikut pinter ya? Karena alumni PB Bang. Oh gitu ya? Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan Bang nih, kayak sekarang nih kita podcast, kita kan selalu menghabiskan dua hal. Kita ini podcast ya? Iya. Kita ini di acara ngobrol santai sebenarnya. Oh, ngobrol santai. Ngobrol Bang ya? Ngobrol. Karena kita lakukan dua hal. Yang pertama, kita pasti mengambil atau menyedot resources, sumber daya alam. Kita menggunakan listrik segala macam Bang. Oh betul. Terus pasti kita melepaskan emisi ke alam. Untuk memproduksi kopi atau memproduksi alat-alat ini semua pasti ada emisi yang dilepas. Kan untuk itu misalnya lebih hemat atau lebih sedikit dampaknya, itu yang harus di-assess, harus dinilai. Ngomong-ngomong dulu labnya energi. Dosennya siapa? Nanti marah Bang. Nggak enak saya dihajar terus dulu. Abang tahu lah energi siapa-siapa dosennya. Iya. Tapi saya itu belajar LC itu, aduh susah banget Bang. Saya dulu juga belajar energi. Jadi latihannya begini, kamu dari tempat kos sampai ke kelas ini berapa energinya, kamu hitung. Harus tahu tuh. Terus satu hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa energinya? Betul. Dikasih PR kayak gitu. Nah, begitu udah menikah, saya menghitung. Reaksi saya ketika dengan pasangan itu, dengan istri tentunya. Ternyata setelah saya hitung, itu mampu menyalakan bola lampu 100 watt selama 8 jam. Bagaimana rumusnya? Nah, tanya aja sama dia lah. Itu saya pernah itu. Ya karena saya dulu generasi 2 koma. Jadi yang saya ingat yang ada kaitannya sama kehidupan saya. Kurang lebih begitu ya? Nah, berikutnya kan salah satu inisiator apa segala macam. Nah, dalam rangka juga sosialisasi, kemudian mendorong penerapan. Nah, tapi kan harusnya ada bagaimana cara untuk memudahkan orang lain ikut kesadarannya punya LCA proper itu. Pertanyaannya teknologi apa yang udah pernah dipakai? Kita ini yang sebenarnya sangat penting Bang. Mungkin nyambung nanti kita nih. Abang karena ini ngobrol-ngobrolnya juga ngobras seputar teknologi. Teknologi, benar. Jadi saya setuju sekali. Saya sampaikan kalau misalnya baru kemarin kita jadi sosialisasi di KLHK kan, kebetulan saya juga narasumber. Kan gini, industri itu mereka sudah istilahnya berjibaku untuk memproduksi barang.
Tapi memang mereka harus melewati ketaatan-ketaatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sama semua stakeholder kan. Iya. Cuma memang bagaimana mereka nggak menghabiskan waktu untuk menghitung dan mengukur ini. Iya, apalagi sekarang era new normal kayak New gini. normal gini. Jadi dia misalnya dari Kalimantan tambang batu bara, nggak perlu lah dia misalnya capek-capek lagi mengumpulkan atau mengirim dokumen. Iya, bayangan saya kan harus ada sebuah tools, Ya. basicnya teknologi, Iya. sehingga bisa dilakukan oleh masing-masing bagian. Betul, betul. Itu kan? Betul, setuju Bang. Udah pernah dipikirin itu belum? Dan kita lagi develop Bang. Oh, lagi develop. Dan lagi develop, salah satu yang sudah mulai jalan itu di sistem ketenaga listrikan. Sistem kena. Oh, jadi LCA pada proses sampai terjadinya listrik. Listrik. Oke. Kan abang bayangkan dong. Ya mungkin ya yang paling hampir semua ada di Indonesia ini kan salah satunya pembangkit Bang, power plant. Mulai dari PLTD, PLTU, ya kan? Itu hampir ada di seluruh Indonesia. Kan kebayang kalau masing-masing operator itu harus melaporkannya masih manual. Makanya kita udah bangun itu sistem IT, pelaporan dan database life cycle assessment ketenaga listrikan Indonesia. Ini nanti abang bisa bantulah untuk menyempurnakannya. Nah, ini menarik nih. Iya, emang abang harus tertarik kalau udah ini. Iya, harus ada sebuah platform yang tujuannya tadi, bagaimana lebaynya itu kan sekarang belanjanya sambil rebahan. Betul. Bagaimana nanti bikin audit energi atau bikin dokumen LCA proper itu sambil rebahan. Iya. Dan si bos itu cukup ada di HP-nya, ya kan? Misalnya di root-nya PLN itu nanti cukup dia tools di HP-nya, dia udah tahu dampak lingkungan pembangkit listrik tenaga biodiesel. Di mana yang paling besar? Dia kan tinggal ini. Nah, berarti termasuk partner-partnernya PLN harus udah mulai siap-siap nih. Betul, betul. Nah, ini nextnya nanti kita bisa kerjasama ya dengan Sobat Zoomers. Udah ada mulai yang penasaran mana nomor teleponnya dia? Telepon saya dulu. Ya. Iya, atau karena kalau enggak tadi kunjungin lah channelnya dia. Ya, Dakara TV ya. Dakara TV ada ya. Betul, betul, betul. Tapi itu menarik tuh. Jadi dibikin apa namanya sebuah platform lah atau apps lah. Iya, iya. Gitu ya. Karena gini kan Bang, tapi maksudnya ini bukan suatu khayalan kan? Tadi disampaikan sudah dikembangkan. Sudah dikembangkan, mungkin udah 70% lah. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tapi memang ini masih banyak ide-idenya Bang. Masih banyak ide-idenya biar kita punya database nasional. Kan gini Bang. Yang penting. Kan itu kan saling terintegrasi Bang. Tadi misalnya seperti pembangkit listrik. Dia kan nggak berdiri sendiri. Dia untuk menjalankan PLTU, dia butuh batu bara. Batu bara itu dia punya proses juga yang harus di-assess. Karena berbicara dari hulu ke hilir. Dia untuk mencapai hulu ke hilir kan bisa saja ownernya kan berbeda-beda Bang. Saya pasti hanya punya data primer di industri saya. Data sekundernya, masa saya telepon kantor dia? Iya. Kalau si perusahaan itu bisa ngirim atau store dalam suatu bentuk platform yang abang bilang tadi itu dalam sistem IT, dia bisa store ke situ, tapi dia juga bisa istilahnya request punya orang, data orang lain, yang ini juga gitu, atau kita saling tukar data, itu kan menarik, Bang. Betul. Jadi itu namanya juga mungkin ya gotong royongnya Indonesia. Jadi semua saling mengerjakan, tapi nanti terkumpul. Ya. Ini sebenarnya panjang Bang kalau kita lanjutkan lagi ke target kita misalnya di COP itu loh, Paris Agreement itu. Ini kita kan lagi disorotin. Kita punya target penurunan emisi itu 29% sampai 2030. LCA itu sebenarnya membantu untuk mengkuantitatif. Ini memang kita juga harus berpikir tentang masa depan ya. Iya. Karena itu menentukan masa depan anak cucu kita nanti mau bagaimana. Betul sekali. Nanti Siregar bisa punah Bang kalau nggak lingkungannya nggak aman. Ya. Kamu punya marga Siregar. Emang kalau marga Siregar itu agak serius-serius memang orangnya. Yang serius-serius. Begitu ya. Kalau saya marganya Cahyono. Jadi agak lucu. Karena yang tenar duluan kayaknya pelawak sih. Sri Mulat. Nggak apa-apa.
Ini kita bikin santai ya. Kita sebenarnya ada juga websitenya. Ada website Ilkan, ilcan.or.id, atau yang lebih spesifik nanti lebih kepada bantu teman-teman di industri, dakara-lcaindonesia.com. Oke. Yang lebih detail Dakara TV, pasti banyak berbicara tentang itu. Ya, nah, mungkin tadi udah dibuka bahwa lagi dikembangkan sebuah apps, Ya. Sebuah pengembangan teknologi yang untuk memudahkan proses suatu LCA tadi. Iya. Ya. Barangkali teman-teman sobat Zoomers di sana ada yang punya ide-ide terkait dengan terkait dengan super apps yang bisa disandingkan dengan teknologi itu. Nah, nanti kapan-kapan kumpul di sini. Iya. Ngobrol santai aja dulu kita. Kita bikin bengkel LCA nanti, Bang. Oh, bisa. Bengkel LCA. Bengkel LCA. Dulu bengkel juga sekolahnya. Iya. Sekarang kita kan bengkel, teknik pertanian, bengkel. Perbengkelan, Bang, perbengkelan. Kalau tanya orang tua, apa itu perbengkelan nanti? Iya. Bagi kalian yang belum lihat sesi 1, lihat sesi 1 kemarin, part 1-nya ya. Saya tadi dari nama depannya mengenalkan ini orang Solo karena namanya Kiman. Taunya ada Siregarnya di belakang. Jadi dari logatnya ketahuan Medanian ini. Betul, betul. Tapi doyan makanan Jawa pasti ini. Insya Allah, udah 20 tahun lebih, Bang, di Jawa, Bang. Gitu ya? Di Jawa Barat. Oke, sebelum kita closing, mungkin ada sobat-sobatnya atau apa namanya, followernya Dakara itu nyebutnya apa? Ya, kita Sobat Dakara kah? Sobat Dakara, Sobat Dakara. Tapi kalau untuk LCA, kita sering kampanyekan LCA for Sustainability. Oh, oke. Jadi kita harus sebagai pebisnis kita mencari keuntungan, tapi jangan salah, keuntungan itu sebenarnya nggak kita bawa mati. Iya. Bisnis itu harus sustainable harus tadi. sustain gitu loh. Poinnya ke situ. Ini saya tiba-tiba ikut pinter ini. Biar anak cucu kita tadi bisa menikmatin kan gitu kan. Oh iya benar. Oke. Ya. Nah, seru nggak ini diskusi kita ini? Kalau seru, komen biar nanti saya ajak undang lagi bahas yang lebih serius. Mungkin ada bisa ajak tadi orang dari kementerian atau dari apa tadi yang udah pernah inisiasi? Dari listrik. Dari ya. kita sebenarnya ALIN ya, kita kan kerjasama dengan asosiasi ketenaga listrikan, ada APBI tambang batu bara, ada juga GAPKI sawit sawit banyak. Sebenarnya masing-masing industri dia punya asosiasi kan. Nah, itu kita bersinergi lah. Saya kira pemikirannya sama prinsipnya, Bang. Sama. Bagaimana kita dapat gain, dapat keuntungan, tapi juga kita tidak istilahnya menghabiskan lingkungan kita ini. Karena saya sering sampaikan, kita berada di lingkungan yang sama. Kalau saya rusak, harusnya abang marah ke saya kan? Karena lingkungan saya juga itu. Sama, kalau abang juga ngerusak, wajar saya marah. Karena kita berada di bumi yang sama. Cepat atau lambat nyampe ke saya juga dampaknya kan gitu. Gak boleh merusak pokoknya. Gak boleh. Agar sesuai slogannya ini, Indonesia harus tetap tangguh, agar terus tumbuh. Betul. Ya, tapi tumbuhnya bersama-sama. Agar tetap tangguh itu juga harus bersama-sama. Siap, betul sekali. Atau ajak nanti teman-temannya yang tertarik ngomongin seputar teknologi atau apa di channel saya ini. Siap Bang. Saya kira kapan-kapan ya. Ini media gantian ya. Nanti saya sesekali di acaranya Dakara. Media yang pas. Itu di KLHK itu biasanya ada pojok iklim. Nanti saya coba ya. Siap. Kita ajak beberapa ke sini bergabung. Ya. Mudah-mudahan. Teman-teman KLHK oke. Gitu ya. Kalau masih bingung-bingung nanti komen aja. Dijawab bisa jadi di sesi video berikutnya. Siap. Itu ya. Oke, Sobat Zoomers, jangan lupa subscribe kalau suka dengan video ini, kemudian like juga, dan juga share ke teman-teman Anda yang mungkin ada ketertarikan dengan apa yang kita diskusikan kali ini. Siap. Nah, jangan lupa juga di toko Zoom official itu kita
mensosialisasikan kegiatan terkait dengan e-katalog. Kita ini ada di katalognya pemerintahan juga. Ya, ya. Kemudian kalau butuh konsultasi teknologi bisa juga ke toko Zoom. Siap, siap. Oke. Saya dari dulu sudah langganan sama toko Zoom. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi video berikutnya. Ya, Assalamualaikum salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.